Selamat malam para pendengar podcast 10 PM. Kali ini kembali lagi bersama aku sebagai host, Coy. Di sini aku ditemanin dengan beberapa orang yang keren-keren juga dan tentunya relevan dengan permasalahan yang mau kita bahas ya di episode kali ini. Pertama di sini ada Kadep Kepala Departemen PSDA, yaitu apa namanya PSDA itu kepanjangannya? Peningkatan Sumber Daya Pengembangan sumber daya anggota. Pengembangan sumber daya anggota. Ada Mas Daniel. Saya hai Mas Daniel. Halo, selamat malam. Ya, terus di sini terus di sini ada juga kadep dari Departemen Internal, Mas Firza, Mas Wiyung. Manggilnya Mas Wiyung, Mas Firza nih. Wiyung ya, biar akrab ya. Wiyung, Firza sembarang guys. Jadi sebenarnya nama aslinya Firza, cuma karena tinggalnya di Wiyung, daerah Wiyung, makanya panggilannya Wiyung. Fanatik. Ya sih lah. Nah, di sini juga ada ketua panitia ya. Ketua panitia Pemaba atau PKKMB atau ospek lah. Mahasiswa arsitektur UPN untuk tahun 2020 ini. Say hi dong Mbak Anindi. Halo. Alah. Oke. Ya ampun. Ya, kalau misalkan kalian yang ngeklik episode podcast kali ini harusnya udah tahu ya dari judul kita bakal ngebahas apa, dan emang erat kaitannya kan sekarang lagi hot lah mungkin ya, karena kan habis liburan, terus sekarang udah waktunya udah waktunya masuk baru, udah ada mahasiswa baru juga, dan kondisinya sekarang nggak kayak biasanya kan ya, bisa dibilang ya. Iya, daring, online. Ya, corona ini emang berubah segalanya. Nah ya, corona. Kayak biasanya kan udah rame-rame di kampus lah, tapi kok sekarang sepi-sepi aja ya kayaknya ya. Sudah nggak ada baris pagi-pagi lagi. Tetap bangun pagi. Tapi nggak ke lapangan. Masuk Zoom. Nah, emang kalau sekarang ini cukup beda ya masalah kayak pemaba. Biasanya kan kalau kehidupan kampus baru kan kita udah mulai kayak pengenalan kampus, terutama kayak PKKM itu kan rame banget tuh pasti di kampus tuh. Baris-baris lah atau kayak perkenalan dan lain-lain, kelas dan lain-lain. Tapi sekarang ini kita sayangnya jadinya ospeknya online ya, kayak kuliahnya ya. Sekarang nggak ada yang offline udah. Iya. Makanya jadi emang kayak kebiasaan-kebiasaan yang harusnya ya udah biasa lah terjadi setiap tahun jadi berubah sih, termasuk salah satu nih yang cukup bikin sebetulnya bikin geger lah warga khalayak internet Indonesia tuh, PKKMB-nya UNESA kemarin yang cukup rame nih dibahas di internet nih. Udah pada tahu kan ya? Viral sekali tuh. Mana mungkin tidak tahu. Kak internet gak hanya publik sih. Yang mbaknya nyariin ikan pindang gitu. Astagfirullah. Ikat panggangnya mana, Dek? Kapan Rider, Dek? Susana sama yang subur. Lah. Ya situ sih. Nah ini kalau dari netizen sendiri sih yang tak perhatiin, aku nggak terlalu sering ikut-ikutan sih kayak gitu. Cuma kalau yang kadang muncul di timeline atau yang lain, itu mungkin bisa dibagi dua lah kayak pendapat itu. Yang mendukung sebutannya ospek dengan cara yang dibawa sama panitia ini, sama yang nggak mendukung ospek dengan cara panitia PKKMB UNESA ini. Atau istilahnya bentak-bentak, atau kalau makan istilahnya anak-anak organisasi tahu lah, pressing lah kayak gitu. Pressure. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Mas, Aduh. mungkin Mas Wiyung mungkin. Pressure. Ya pressure. Kayak ajang gimana ya? Sebenarnya pressure itu ada sih. Kalau ada konsepnya, ada beberapa pesan atau poin yang emang ditargetkan harus dicapai sama maba tersebut itu. Jadi ada beberapa pesan atau poin tertentu yang emang ditargetkan itu tadi, entah itu kebersamaan, entah itu dan lain-lain. Tapi karena ini daring,
itu tadi sih serba susah juga semuanya buat ngerealisasiin poin-poin itu tadi. Dan jadinya ya kayak yang Unesa kemarin itu ya. Mm-mm. Terlalu memaksakan kehendak. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu sesuai nggak sih sama kayak apa ya? Sesuai nggak sih cara kayak gitu? Kalau pressure kayak gitu ya, sebenarnya ini bukan rahasia ya, udah jadi rahasia umum sih dari publik semua. Kalau namanya setiap ospek itu di tiap kampus manapun rata-rata ya gitu, bentak-bentak, apalagi khususon jurusan teknik, jurusan desain dan lain-lain itu udah biasa lah. Beda kalau kayak fakultas fisik, hukum itu kan beda. Emang kayak ada debat, kayak ada demo malah. Kalau fakultas sebelah kan gitu. Kalau emang fakultas teknik nggak salah sih kemarin yang dilakuin. Tapi kemarin itu ternyata fakultas pendidikan, ilmu pendidikan gitu. Jadi kan yang jadi problemnya kurang ada outputnya juga gitu di dalam lingkungan dia sendiri gitu. Guru masa diajarin bentak-bentak? Enggak juga sih. Ya badan. Ya mungkin ya, memang sebenarnya udah jelas lah ya tujuannya ada pressing itu sendiri kan untuk evaluasi kan, mengevaluasi apa kesalahannya para mahasiswa baru itu. Ya paham, pasti ada lah setiap kampus kayak katanya Mas Wiyong tadi. Tapi sebenarnya yang jadi dongnya itu tuh kenapa eksekusinya harus seperti itu gitu loh. Apakah online? Iya, sudah kesalahannya pun tuh sebenarnya dibilang ya yang viral ya, klip-klip yang saya lihat ya, itu ya kesalahannya tuh bukan kesalahan yang fatal banget gitu loh. Kesalahannya tuh minor banget sebenarnya. Tapi kenapa kok cuma sabuk ya itu ya, ikat pinggang kan. Tapi kenapa kok kayak gitu? Punya damage-nya kebesaran. Gitu. Apalagi terus eksekusinya harus kenapa online? Kenapa harus kayak gitu gitu? Kan itu harusnya ya. Dan live streaming juga publikasinya. Kawan dipublikasikan, kawan diviralkan. Terus atau juga namanya online tuh outputnya nggak bisa kita sama dengankan kalau kita eksekusi secara offline gitu loh. Jadi percuma deh mereka istilahnya kayak ya membentak-bentak kayak gitu, tapi sebenarnya outputnya yang diminta pas yang seharusnya offline ini nggak bakal dapat kalau online, dan malah akhirnya mereka viral kan. Nggak nyampe juga sih. Iya, oke. Jadi mungkin bisa dibilang kurang lebih setuju ya kalau makan kayaknya itu rada absurd gak sih kalau yang dilakuin sama penelitian kemarin tuh kan. Keputusannya sih Mas yang blunder menurut tuh. Keputusan penelitiannya blunder. Kurang dikaji lagi ya, oke. Apa itu kayak ada drama juga itu apa itu? Kayak drama berantem di depan kamera itu. Itu makin nggak jelas sih. Aduh. Drama berantem dilihat maba yuk. Sih. Terus mabanya, jangan berantem Kak, jangan berantem. Malu. Itu malu. Apa nggak memperkirakan loh dilihat orang tua ada orang tua gitu loh. Nggak penambah malu loh. Terus belum lagi kalau misalkan ada maba yang nge-record dan viral, terlalu banyak risiko lah kalau misalkan pressure online gini tuh. Padahal kalau di lingkungan berkomunikasi ya wis bi aja gitu loh, wis rahasia umum juga. Iya. Kalau di UPN tahun ini kita nggak ada kan acara kayak gitu kan? Ya benar, ketua panitia nih. Panitianya. Kalau jurusan karena kebetulan PKKMB jurusan sangat dibatasi, jadi nggak ada. Tapi kalau nggak dibatasi ada berarti? Mungkin teknisannya beda jauh sama UNESA sih, karena kita emang sebelum UNESA itu viral, kita udah kayak mikir hati-hati, sekarang bisa screen record, anak-anak itu lebih nekat dari yang kita pikirin gitu. Jadi ya daripada kalian marah-marah buang tenaga di depan kamera, mending nggak usah terlalu keras lah. Outputnya nggak nyampe juga. Tapi ini jadi pertanyaan nanya gitu dong. Karena yang dibilang kan tadi fokusnya
hati-hati screen record atau bisa bilang jangan dikeliatin. Itu berarti apakah sebenarnya boleh apa enggak? Maksudnya dalam artian kayak sebenarnya ini baik dilakukan apa enggak? Karena kalau melakukan hal yang baik atau hal yang wajar dilakukan, harusnya kan nggak perlu ditutup-tutupin tuh. Karena kalau dari panitia sendiri sih ya, karena emang tujuannya pricing itu buat evaluasi, ya menurut kita ya tetap perlu karena soalnya dilihat-lihat tuh kalau misalkan dibiarin gitu aja ya merekanya ya nggak ada apa ya namanya. Nggak ada hal yang membatasi gitu kan. Maksudnya Jadi kayak ya eh, udahlah juga nggak peraturan. dicek. Nah, Kayak semaunya mereka sendiri. ya Iya. oke. Dan emang nyatanya kalau makan dibilang sih kayak di RC UPN sendiri ada sebenarnya kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman kita ya, yang udah pernah ngelakuin ada ya kayak gitu. Kultur. Budaya. Nah, terlepas dari itu kan kita juga pernah ngelakuin nih. Pasti kan udah pernah ngerasain gitu kan. Udah pernah ngerasain jadi peserta. Maba. Ya, jadi pesertanya jadi maba dan juga udah pernah ngerasain jadi Panitia. panitia. Ya kan. Mungkin kalau yang 19 nih, Anindi kan ya sekarang jadi panitia. Kalau yang lain kan pasti udah kemarin kan. Dan aku juga udah pernah lah. Kalau menurut kalian nih, penting nggak sih adanya pressure gitu? Aduh. Dengan cara itu, pendidikan soft skill lah bisa dibilang, pendidikan organisasi ya dengan cara pressure. Perlu nggak lah menurut kalian? Gimana, Mbak Nindi? Loh, senior dulu aja nggak apa? Panitia Aku dulu. baru hari ini kan nggak ada Mas ngerasain Daniel ya, pressingan. Mas Daniel ya. Dulu aja. Gimana kalau dari Silahkan. sudut pandang pengembangan sumber daya anggota nih? Kalau gimana ya, memang sebenarnya kayak pressing. Aku ngomongnya di sini jangan pressing deh, evaluasi aja lebih enak ngomong. Sebenarnya Ya, oke. yang penting itu evaluasi tetap. Jadi ya namanya orang berbuat salah ya, siapapun nggak mesti maba. Kalau kita udah di organisasi atau kita sudah jadi mahasiswa, namanya salah itu kan perlu diingatkan lah, diluruskan lagi, kamu salah, Oke. diingatkan, ditertibkan. Itu kan sebenarnya poinnya. Mengevaluasi. Nah mungkin ya ini ya, gimana caranya penyampaiannya itu biar efektif, mungkin ya itu mungkin agak diberi tempo yang cukup tinggi. Gitu. Jadi temponya ditinggikan. Kayak ya mungkin ada yang beberapa seperti yang kayak di UNESA itu marah-marah lah, dibentak lah. Sebenarnya sih tujuannya bagus ya kalau kita lihat itu menumbuhkan rasa disiplin para peserta, terus menumbuhkan rasa tanggung jawab para peserta dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya itu perlu sih, cuma mungkin yang perlu dikaji itu bagaimana kita mengeksekusinya gitu tanpa harus buat itu sekeras itu. Ya gimana caranya ya? Caranya. Soalnya ya balik lagi ya. Sekarang ini gimana ya? Semua orang tuh kapasitas dirinya itu kan beda-beda. Ada yang dia tuh bisa menampung banyak pressure di dirinya gitu kan. Ada yang dia tuh nggak bisa dapat pressure sama sekali. Jadi nggak semua orang tuh bisa digambeng sama dikasih pressure tinggi kayak gitu, dimarah-marahin dan berharap outputnya yang bertambah tanggung jawab dan lain-lain itu tercapai. Malah yang nggak bisa dikasih pressure itu malah nggak dapet. Dia malah rasa-rasa, malah takut dan akhirnya malah hilang lah di sini. Tuh. Berarti mungkin kalau tak simpulin sebenarnya yang penting itu evaluasinya ya. Perlu dibedain lah antara pressure sama evaluasi kan mungkin ya. Intinya kalau evaluasi kan kayak memeriksa kembali kan mengevaluasi itu mengingatkan atau melihat kembali lah apa yang udah dilakuin kan, performa lah mungkin dalam hal ini kalau peserta ya maba bisa kayak gitu atau kalau di organisasi ya anggota mungkin kayak gitu kan. Sedangkan pressure itu salah satu caranya dalam penyampaian pesan tadi kayak gitu ya bisa dibilang ya. Bisa dibilang gitu ya.
Oke. Eh, Iya sih, dan emang nggak selalu harus pressing sih, dalam artian kayak kadang evaluasi nih, kalau aku, pengalamanku sendiri, selama mungkin dulu jadi maba lah bisa dibilang atau organisasi, sebenarnya lebih ngeri kalau kena sekak sih daripada dibentak-bentak, kalau aku. Karena kalau udah kita berargumen, terus disekak Masnya, meskipun Masnya tenang gitu kayak seniornya udah tenang, tapi kita kena sekak, bener nih, argumennya bener nih, tepat nih, kita salah ya seangkatan. itu Itu yang lebih lebih 2019 lebih ngeri. itu konsep itu diterapin ke 2019 kemarin mas sebenarnya. Gitu ya. Heeh. Itu antar personal itu masukan 1 lawan 1. Oh iya ya. Gimana tuh? Nah, gimana? Eh, ya sebenarnya konsepan 1 lawan 1 itu sebenarnya lebih ke arah deep ya, lebih deep aja sih. Penyampaiannya secara perlahan, tapi pesan-pesannya itu nyampe gitu. Dan argumennya itu langsung to the point ke pokok permasalahannya gitu. Nggak harus kayak mencela-mencela ke teman-teman sekitar Anda gitu, sekitarmu gitu sih. Jadi lebih Jadi ke intinya fokus individunya. ke apa yang terjadi, bahkan kayak apa salahnya gitu kan. Argumennya apa itu yang dibahas ya. Daripada Jadi sekedar kayak jargon-jargon gitu. ya, jadi positifnya dari konsep itu eh yang salah yang kena. Udah gitu. Daripada Iya, tadi kan Berhasil. lebih Nah, berat. Ya, jadi kalau misalkan sing salah kena, terus yang nggak salah juga kena, kan kadang juga nggak enak juga gitu sih. Sebenarnya kalau menurutku pribadi sih pressure ini nggak bisa diambil positif negatifnya juga, tapi bisa diambil juga. Gimana ya ngomongnya? Kalau dibuat ke arah angkatan itu jatuhnya positif, tapi kalau dijatuhin ke individu itu banyak negatifnya sih sebenarnya. Jadi kalau ke individu nanti entah dia itu trauma, takut berargumen, takut mengutarakan pendapatnya, sehingga akhirnya dia takut untuk berdebat atau kayak dikena memberikan pressure argumen lah ya. ya, kena dibalikan argumennya apalagi ketika dia ngomong diserang balik sama 2 sampai 5 orang gitu. Oh ya. Ini buat trauma juga sih sebenarnya. Tapi balik lagi kalau dia dijatuhkannya ke angkatan atau semua orang itu jadi jiwa korsanya tumbuh satu rasa. Kan jargon kita jargon awalnya sama-sama senang sama-sama susah ya, kalau nggak salah. FTSP Awal lah nih. iya, dulu kan terus asasi kekeluargaan. Jadi lebih Nah, dapat di waktu angkatannya sih gitu. Kalau diserangnya ke angkatan itu nanti banyak cerita. Entah itu eh ya pressure gitu. Aku hmm. buntu Mas. Ya apa kalau dari Anindi sendiri yang dulu tuh dididik dengan cara itu sama angkatan 18? Ya apa? dididik. Oke. Iya, iya. Kasarannya kan gitu kan. Dia nih banyak banyak omong nih ke seniormu nih, ngomongnya kayak gini, bener nggak? Iya. Tapi benar sih katanya Mas Wiyung juga, kalau itu berdampaknya secara angkatan bukan individual. Soalnya aku pribadi pun nggak ngerasain ada karakter development di diriku sih. Kayak aku jadi jago ngomong, aku jadi pinter argumen, enggak. Cuman untuk di angkatan tuh emang kerasa aku jadi bisa lebih sosialisasi lah sama teman-temanku, jadi ngobrol sama mereka, jadi sering main sama mereka gitu. Jadi ya emang ada output-nya sendiri sih untuk Jadi pressing kayak mau gitu. nggak mau apa ya? Mau nggak mau ya mau berteman dengan yang lain gitu ya. Nggak bisa cuma sekedar di teman-teman dekat aja gitu ya mungkin. Apalagi kan sifatnya tugas-tugas di RC kan berkelompok Iya, juga gitu. Nah, iya sih, iya sih. iya. Dan itu nggak merugikan sama sekali sih. Ya benar sih. Daripada nanti antar kelompok isinya anggotanya awkward semua. Ya AFK benar semua. benar. Woi, Benar benar. waduh. Kata Bambang nggak hafal nama, aduh. Iya sih. Kalau ini angkatannya berapa sekarang jumlahnya? Waduh, 69 70-an ya? kalau nggak Oh, salah. yang paling banyak itu angkatan 18 ya? Ya, 18 70. ya paling banyak. Ya dong.
Paling kompak 100. 18. Yoi. Apal semua itu namanya. Siap Bang Jago. Apal Apal. semua kan namanya itu. Hafal Eh. dong, apa. Nah, Apa itu sih apal Mas? mungkin ini Pasti sih yang kayak bisa dibilang agak beda ya kalau yang sama pendidikan lain. Mungkin kalau sedengarku sih kalau kayak beberapa jurusan di yang lain di UPN yang sempat sharing-sharing itu ya nggak ya beda gitu. Karena kalau makan di sini kan kita dari awalnya nggak apal, hari pertama hari kedua kita nggak apal temen dimarahin kan. Iya kan. ya benar-benar. Meskipun nggak masuk akal argumennya. Gimana sih kalian ini kok nggak hafal? Yes, ayolah siapa yang hafal 1-2 hari kan? Tapi Gitu kan. akhirnya kan terpaksa buat ngapalin itu semua. Terpaksa, iya. Cara cepat Sebenarnya kan ya, akhirnya. iya sebenarnya intinya bukan masalah argumennya tuh bener atau gimana, tapi masalahnya kayak itu memaksa supaya mau kenalan ya kan. Kalau nggak ada paksaan itu mungkin bakal lebih lama lagi kenalnya gitu. Lebih Dan tepatnya nyatanya sih, mempercepat progres sih. iya mempercepat progres. Mempercepat progres juga sebenarnya. Kan karena terbiasa di bawah tekanan itu jadi progresnya lebih cepat juga gitu. Karena ada Cepat iya sih. ada tekanan, ada tujuan, ada ketakutan juga. Jadi 3 poin ini mampu mempercepat progres gitu. Penggeraknya itu efektif sekali. Lah, ya. Dan nyatanya emang itu terjadi sih di jurusan lain tuh nggak mungkin yang nggak menerapkan hal kayak gitu ya sampai akhir karena nggak ada alasan buat kenal ya wes gak kenal gitu. Iya, Kenalnya itu aja. Tahu Mas kenal ambek koncone dhewe seangkatan. Kayak ada kayak gitu ya. Ada kadang. Terus lulus padahal seangkatan. Awakmu kenali kita? Enggak. Padahal seangkatan. Kadang ada. Ya itu mungkin balik lagi ya ke kayak apa ya bisa dibilang idealismenya beda-beda organisasi kan beda-beda. Kebetulan kalau yang di kita arsitektur UPN kita percaya ke hal yang itu tadi yang perlu kenal tadi karena nyatanya ya kalau di sini kalau makan nggak temen yang ngebantu siapa yang mau ngebantu dengan tugas-tugas yang lain gitu kan. Iya berdampak juga di perkuliahan. Meskipun kalau dibilang sih argumennya ya bullshit sih sebenarnya sih kayak yakin ya angkatanmu wis serket aja gitu udah kompak mas salah Blender sih terus dia ya lah nggak mungkin maksudnya itu dia marahin itu dengan hal yang nggak mungkin juga kan kayak nggak mungkin hari kedua udah hafal teman nggak mungkin hari kedua udah kompak cuma ya balik lagi kayaknya itu ya yang dibilang Wiyong tadi ya yang dipaksa untuk ya penggerak lah ya. Iya penggerak. Daniel tadi bilang penggerak sih kayak gitu. Berarti mungkin kalau di sini tak simpulin kalau di beberapa tipe organisasi apa ya bisa dibilang pengkaderan dengan cara kayak gitu nggak salah lah ya bisa dibilang. Tergantung dampaknya sama perkuliahannya sih Mas, sama lingkungannya juga. Kalau emang kegiatan seperti itu nantinya berdampak di perkuliahannya dia, berdampak nanti di kerjaan atau sikon lapangannya dia, lalu berdampak di cara dia bersosialisasi. Menurutku bagus juga kalau diterapkan. Tapi balik lagi kalau misalkan kayak FISIP itu kurang cocok aja, kayak pendidikan kurang cocok aja sih menurutku. Gitu. Apalagi kalau kita kan sebagai arsitek ya, apalagi jurusan kita arsitek. Nah, kita dituntut untuk bersosialisasi sama banyak orang gitu, misalkan kita dituntut untuk bekerja secara berkelompok gitu, mengenal satu sama lain, mempelajari beberapa karakter satu sama lain, terus berinteraksi. Jadi kegiatan seperti itu akhirnya memaksa kita agar dapat berinteraksi sama bersosialisasi lebih cepat juga gitu sih. Karena nantinya juga berdampak sama pekerjaan kita, sama perkuliahan kita, sama kegiatan kita nantinya di luar berdampak juga gitu sih. Kalau pribadiku kayak gitu. Lebih ke arah kayak soft skill-nya ya, kayak interpersonal skill-nya kita ngadepin orang gitu kan mungkin ya. Lebih ke situ sih. Tapi kadang ada sih beberapa anak yang digituin malah trauma, malah takut. Kan nggak semua orang dipukul rata juga gitu. Kalau emang kita tujuannya baik ya. Ya apa yang ngomongnya Oreo? Aku buntu. Jadi kayak trauma gitu loh Mas. Jadi intinya mungkin
pilih-pilih lah ya, nggak selamanya teknik ini atau cara ini tuh bisa digunakan gitu kan ya. Ada saat-saat tertentu aja itu dipakai kan. Tergantung karakter angkatan itu juga sih sebenarnya. Oke, tergantung targetnya, tergantung esensinya apa lagi kan. Itu cuma salah satu cara aja kan intinya. Salah satu cara. Kayak gitu ya. Nah, ini ada lagi nih ke masalah sopan santun nih mungkin yang cukup menarik sih untuk dibahas. Kayaknya selalu ada konotasi selalu ada paradigma pandangan kalau angkatan bawahku ini ngelama gitu. Wah, anak baru nih, sok-sokan. Kayaknya selalu ada deh pandangan gitu. Kayak misalkan kalau aku Selalu ada yang ya, ngomong angkatan atasnya senioritas. ya selalu dan yang angkatan baru Seniorita. selalu nganggap angkatan atasnya senioritas. Nah, Kayak ya aku sendiri. Angkatan 16, aku angkatan 17. Angkatan 16 pasti nganggapnya wah pitulas iki gak punya sopan santun gitu kan. Nah, angkatanku juga waktu dulu maba nganggapnya wah 16 iki senioritas gitu loh. Dan karena ada semangat untuk perubahan waktu anak 17 jadi panitia, pengennya kan kita nggak bakal ngelakuin hal yang sama dengan 16 gitu kan. Makanya adalah kayak dulu baru lagi acaranya. Dan begitu masuk 18 ini kita nganggapnya pengennya 18 iki bisa lebih bagus lah dari angkatan 17 gitu, nganggapnya gitu. Tapi tetap aja wah 18 iki lama gitu. Gak punya sopan santun. Nah, dari 18 sendiri nganggep 17 senioritas gak pada zamannya dulu. Jujur aja, Ayo. wis. aku gak berani nih mau komen ini. Gak apa-apa, ngomong aja. Angkatan ini udah agak takut ini. Yes, kamu sebagai dirimu sendiri ketika waktu itu maba. Enggak juga. Caranya 17 senioritas nggak? Ya, selama aku ya ini kan, ya ini juga kritikku juga ya. Selama aku pemabanya aku nggak pernah sih atas itu senioritas, nggak pernah. Soalnya ya apa ya, aku ya paham sih kayak. Ya sebenarnya itu ya kayak gini nih rangkaian acaranya dan lain-lain. Habis acara kan terbukti memang nggak minta dihormati, nggak ada apa ya, udah di pikiranku udah tertanam gitu. Apalagi lo cuma skenario, cuma main-mainan tok. Terus jalani ndang mati ya kayak gitu kan akhirnya yang ditanamkan di pikiran tuh kayak gitu kalau kayak gini. Nggak tahu lagi kalau pola pikir pemikirannya Mas Wiyong gimana ini? Waduh, kok dikuat nang aku. Nggak ada sih masalah ke anak 17. Alah. Loh, malah renggang nih. Oh iya. Hubungan kita agak renggang. Ada mulai tembok ya Mas yo. Lama-lama. Lama-lama bolos ya Mas yo. Gak tahu ya. Tapi emang beda sih karena emang itu sempat ada kayak cara apa ya pandangan-pandangan kayak gitu setiap tahunnya, setiap pemaba itu. Nah kalau itu 19 wis, pandangan 18 ya apa? Lama wis. 18 ke 19 sih. Lama ya 19. Masih lah ada lah. 19 ke 18 ya 19 ke 18. Ini 18 ke 19 apa ya? 19 ke 18. 18 dulu wes, 18 dulu wes. Siapa pandangan ke 19? Raket sih. Lah sama anak 18 itu kelihatannya raket. Kelihatannya ya, raket. Terus iso lah membaur gitu. Beberapa anak itu bisa membaur gitu. Tapi saking membaur itu mau ngelomak Mas. Lete. Iya. Saking PB nih, Mas. Nah, ya itu sih. Masalah juga sebagai sisi lainnya terlalu akrab gitu ya mungkin ya bisa dibilang ya. Ya. Nah, itu. Tapi asik. Kayaknya kalau asik sih. Tapi kayaknya kalau dari 19 gimana? Yes, biasa-biasa ya. Yes, gitu-gitu ya lah 18 ya. Gitu. Iya, kayaknya nggak ada nganggap ada senioritas sih. Guyon lah. Nah, ini mungkin maaf. Memang 18 welcome orangnya. Oh, isa apa? Aku cuman awal-awal tuh masih agak segan sih mungkin. Kayaknya wajar sih kayak gitu. Berarti mungkin kalau menurutku sih. Iya, wajar. Mungkin kalau menurutku sih bener sih kayaknya. Apalagi kalau udah Forza ya. Udah Forza tuh kayak lebih plong ya. Oh, udah. Udah. Kayak nganggep kayak dirangkul. Karena aku nggak tahu apakah emang bener karena beda generasi itu beda cara penanganannya atau
gimana. Karena kalau zamanku dulu 17 waktu masuk itu bener-bener kayak dijauhin sama 16. Mereka dipaksa gitu sama angkatannya dan angkatan atas. Karena takutnya nanti kalau terlalu deket itu jadi nggak menghormati gitu loh. Karena itu bisa dibilang bedalah kita perlakuannya kita sama orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita kan biasa gojlok-gojloki ya kan. Ngenyak-ngenyak itu biasa. Sama orang yang baru kenal atau mungkin sama orang yang kita hormati kan beda perlakuannya. Nah, mereka takutnya kalau melakukan 17 nanti ini dibuat terlalu akrab, kayak mereka terlalu nyaman, jadinya nggak ada rasa menghormati sama sekali. Mungkin kalau melakukan kalian lah jadi panitia atau apa, coba deh presentasi proker keangkatan kalian sama keangkatan bawahnya kalian. Lebih enak mana? Keangkatan tua. Iya kan? Karena kalau angkatan kita sendiri pasti diketawain kan. Alah Reiki gitu ya. Ya mungkin kayak gitu kasarannya sih. Dan nggak tahu, harusnya kalau di organisasi ada namanya hierarki ya, meskipun nggak senioritas juga ya. Ada apa ya sebutannya? Kayak alurnya kan. Dari ketua ke BPH ke kadep ke anggota, struktur organisasi lah gitu kan. Nggak bisa kan organisasi berjalan kalau misalkan nggak ada struktur tadi kan. Jadinya ketua nggak berharga dong kalau nggak dihargai sama anggotanya kan. Ya juga sih. Ya mungkin itu sih harusnya yang kayaknya kita coba ya. Kayaknya arsitektur UPN mencoba menerapkan itu sih di Yang kaderisasinya. Ini kan Mas, kan kita ya memang kekeluargaan kan kita mutunya. Dan dari kekeluargaan itu sendiri kan tetap kalau kita di keluarga itu ada mas, ada adik. Nah, oke. Tetap namanya adik itu hormat ke mas. Tapi hormatnya bukan hormat ya apa ya? Bukan hormat senioritas, beda gitu loh hormatnya. Kita tuh tetap sama ya wajar lah kakak adik. Jualannya kayak gimana? Masa mas kelewat? Pagi mas. Ini mas. Pagi mas. Berangkat sekolah gitu, Aduh. izin dulu kan enggak juga. Saya ngomong mas aku berangkat yuk, tetap. Tapi kita hormat gitu loh. Oh ini masku lagi kayak gini, dihormati gitu loh. Oh ini keputusannya masku dihormati gitu. Iya benar. Ya, itu menurutku sebenarnya. Ke adab sih. Tapi ya selayaknya kakak dan adik lah. Iya. Basic manner. Dan mungkin kalau menghormati ini ya sewajarnya lah ya. Kayak nggak mungkin dong kita hormat ke orang yang nggak pantas dihormati ya kan. Kalau makan pengen dihormati ya kamu harus menunjukkan kalau dirimu pantas dihormati ya kan. Respect kan bukan iya benar. Kayak melakukan baru kenal ya seadanya ya. Makanya kita menghormati cutting mungkin ya kayak sebatas oh ya dia udah lebih tahu tentang kampus, udah lebih tahu, pengalaman lebih banyak, ya segitu yang kita hormati gitu aja kan mungkin. Pengetahuannya lah, pengalamannya mungkin kayak gitulah ya bisa dibilang. Dan bisa dibilang apa ya kasarannya, salah senioritas. Itu sih kayak pernah sih cerita Mas Didin, kadepku dulu di Bebas waktu pertama periode pertama. Nah, dia cerita ketika dia udah mulai akrab sama kakak tingkat Mas Aufar, kenal nggak Mas Aufar? Ya sih. Nah. Ya Mas Aufar dia bilang kayak nyesel aku kadung akrab karo Didin iki, ngelama saiki areke ngono. Karena ya gitu sih mungkin sih, udah kadung terlalu akrab ya mungkin. Sarannya sih. Tapi kalau menurut kalian 2020 nih, setahu kalian gimana?